Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata terkait dengan Pak Ganjar begitu ya, yakni menjadi salah satu calon presiden RI di 2024. Tetapi banyak sahabat-sahabat Ganjar begitu yang lain juga bagi-bagi sembako. Ada apa begitu ya? Apakah ini andalannya begitu ya sahabat-sahabat Pak Ganjar? Kalau elektabilitas Pak Ganjar di posisi pertama, ngapain masih ada sembako-sembako seperti ini begitu kan? Seharusnya kan sudah di posisi pertama itu kan santai-santai aja di situ itu di elektabilitasnya begitu kan. Bahkan ini dikutip dari Sirat Batak Dusun ya. Strateginya selalu begini, nggak ada yang lain begitu ya. Ini kritikan luar biasa begitu. Katanya jualan program dan gagasan, taunya cuma jualan sembako 5 kiloan. Memalukan sekali begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang selama ini ada begitu di depan mata kita begitu ya. Kalau hal seperti ini masa masyarakat dihargai dengan sembako seperti ini begitu kan? 5 kiloan dan sebagainya begitu. Ada apa? Karena pada hakikatnya katanya elektabilitasnya Pak Ganjar nomor 1. Kok tahu-taunya ya masih memainkan sembako seperti ini begitu. Kita lihat saja begitu ini. Ingat yang diberikan ya akan diambil ya beratus kali lipat ya. Rakyat dimiskinkan dan dibiarkan tetap bodoh supaya tak protes ketika negerinya dijual. Kita lihat saja begitu kan, begitu banyaknya orang-orang yang kemudian antri di situ ya diberikan sembako ya, memakai ya kaos Pak Ganjar di situ. Ada apa begitu kan, kok bisa seperti ini begitu kan ya. Calon-calon yang lain kelihatan tidak bagi-bagi sembako, tidak senorak ini begitu ya. Ada apa begitu kan ya. Pada hakikatnya kita tahu sendiri, nanti ada klarifikasi bahwa karena bagi-bagi sembako ya, mau tidak mau kita ikut di situ. Pasti seperti itu begitu. Ya pada hakikatnya kita tahu sendirilah seperti apa mereka begitu, kok mainnya seperti ini begitu. Ada apa begitu ya. Ini pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya jangan ditukar ya. Dengan adanya suara itu ditukar dengan adanya sembako seperti ini. Yang namanya usaha, siapa tahu dengan jualan begini pada beralih milih. Hahaha. Betul juga kritikan dari netizen ini begitu luar biasa begitu ya. Tapi yang beginian sukses Pak, walaupun ada yang bilang ambil barangnya, jangan pilih orangnya. Tetap jadi di Indonesia masih laku dan berpengaruh yang ginian. Betul begitu kan. Yang diterima itu tidak tahu bahwa itu adalah akan merupakan kesengsaraan mereka begitu ya. Di awal bahagia tapi tahu-taunya cari pekerjaan sana sini susah begitu ya. Setelah terpilih tidak ingat begitu. Ini kritikan kepada semua pemimpin begitu ya. Coba itu duit siapa yang dipakai beli sembako dan itu dibagi-bagi banyak tempat ya. Dan dengan gampang mereka bilang itu semua dari relawan. Relawan. Dan Bawaslu RI segera mengamini dengan bilang gak ada yang salah dari relawan itu. Itu hanya money politik kan, nggak berapa uang. Cash in closet. Bisa jadi begitu kan. Kenapa kok dimainkan peran seperti itu begitu? Ada apa begitu ya. Itu kan masyarakat masih mempertanyakan itu. Kenapa orang ketika diberi sembako ya boleh-boleh aja begitu, tetapi kenapa kok masih menerima dan lalu mencoblosnya? Bukankah itu merupakan yang hina bagi mereka begitu kan? Masa ya dengan satu suara dihargai dengan 5 kiloan saja berapa begitu? Kalau dikali 5 tahun begitu ya. Kalau dikali 5 tahun ya satu hari berapa? Hanya 100 rupiah, hanya 50 rupiah begitu ya. Ini primitif ini ya. Pertanyaannya itu duit dari mana? Bansos atau yang lain? Maklum juara korupsi masih dipegang, belum ada yang ngalahi. Kita banyak begitu kritikan-kritikan seperti ini begitu kan, berseleweran di situ begitu ya, bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu kan. Isinya ada sarimi begitu ya, 2 begitu, ada kecap 2, ada gula ya, ada beras di situ mungkin 3 kiloan mungkin ya, ada minyak di situ begitu. Ambil sembakanya, tolak orangnya, katanya begitu ya. Itulah perlunya yang melanggengkan wong cilik supaya setiap kontestasi strateginya lebih sederhana. Bisa jadi seperti itu. Ini kan kacau menurut saya pribadi gitu-gitu ya. Jadi bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang dan sebagainya begitu, rakyat yang kemudian dikibulin begitu ya. Kalau nggak mau kalah ya silahkan kasih 10 kilo beras ya. Gitu aja kok repot, dasar munafik. Ini banyak sekali begitu kan. Masa ada perlawanan-perlawanan seperti ini begitu ya. Narasi-narasi yang dibangun untuk mereka begitu.
Kalau ini sih semuanya sama ya. Jadi tidak terlalu nendang kalau mau belak-belakan ya, karena semua main. Jadi tidak heran begitulah. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen itu begitu kan. Tapi yang mesti kita cermati adalah kenapa hal ini seperti ini bisa hal terjadi begitu ya. Uangnya dari mana? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Padahal elektabilitas Pak Ganjar kan nomor 1. Kenapa masih ada sembako-sembako seperti ini begitu ya? Ada apa begitu kan ya? Atau jangan-jangan ya tidak menarik lagi di situ begitu ya. Ini pada hakikatnya siapa yang salah begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya saya bacakan terlebih dahulu, ini menarik begitu ya. Saya kutip dari Tribun Jabar ya. Sahabat Ganjar Pranowo bagi-bagi sembako ke warga ya, Soryang bertajuk ya Sora Urang Sunda Kanggo Ganjar. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen, tapi kok santai-santai aja yang menerima ini begitu kan? Bukankah ini akan di-prank begitu kan? Begitu logikanya begitu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu ya elit politik yang menjadi kandidat kuat sebagai calon presiden di 2024 berdasarkan hasil survei ya berbagai lembaga survei. Sahabat Ganjar yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo selaku melakukan kegiatan bertajuk Sora Urang Sunda Kanggo Ganjar Pranowo. Suara orang Sunda untuk Ganjar Pranowo di sekitar lapangan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung ya pada hari Selasa. Artinya apa? Artinya selama ini kalau ya elektabilitasnya nomor 1, ngapain masih ada sembako seperti ini begitu kan, sembako yang dimainkan begitu, ada apa begitu kan, katanya calon terkuat dan sebagainya begitu. Bahkan kegiatan itu pun ada penyaluran ribuan paket sembako, bahkan ribuan katanya begitu ya. Paket sembako ya warga setempat ya. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bandung ya Anggoro Pemungkas mengatakan ribuan sembako yang merugikan dalam rangka hal ini berbagai dengan masyarakat di kawasan Soryang. Ya, alhamdulillah acara lancar di sekitar stadion ya, dan antusias warga tinggi sekali. Ini menjadi pertanda yang sangat baik bagi warga Soryang memang mengenal sosok Mas Ganjar katanya. Dia pun menjelaskan ya sepak terjang politisi ya PDIP itu di Jawa Tengah sudah sangat luar biasa seperti mampu membangkitkan provinsi akibat pandemi. Salah satunya dengan memperdayakan UMKM sehingga roda perekonomian Jateng menjadi bangkit. Bahkan Ganjar sosok pemimpin yang identik dengan rambut putihnya dan memiliki segudang prestasi yang membawa Jateng sebagai provinsi terbaik. Bahkan Mas Ganjar juga banyak melakukan inovasi demi memajukan Jawa Tengah dari sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM hingga layanan informasi ke masyarakat. Bagaimana dengan wadas, banjir, angka kemiskinan kok masih menyelimuti seperti itu begitu kan? 2 periode Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah kok amburadul begitu ya. Kan seperti itu logikanya begitu kan? Ya, apa yang mesti kita bela begitu kan? Kalau seperti itu begitu ya. Ya, pada hakikatnya masyarakat ya silakan ya, karena inilah demokrasi, memilih kepada siapapun terserah di situ begitu. Tapi jangan sampai ya keadaan bagi mereka begitu ya terulang kembali begitu ya. Kalau saya pribadi menyikapi inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan Anggoro pun berharap semua inovasi yang ditorehkan Ganjar dapat berlanjut ke Indonesia. Di perwakilan DPW Sahabat Ganjar Jabar Kemila menambahkan bahwa fokus mereka untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Jabar. Tentu tak hanya di Soryang, tapi semua daerah di Jabar akan kami konsiliasi agar beliau dapat meraih suara penuh di Jabar. Ini gimana begitu kan, elektabilitasnya tinggi kok mainnya ya sembako sana sini begitu. Ada apa begitu kan? Ini kacau begitu ya. Kacaunya gimana begitu kan? Masa dengan satu suara dihargai dengan adanya sembako seperti itu begitu ya. Ya kalau kita melihat dengan realistis begitu ya, bahwa dapat dari mana uangnya begitu kan. Satu saat nanti kalau menang kan pasti ada pengganti bagi mereka begitu ya. Ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.